أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati wa ayyatuhal ummahat, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat bertemu dengan orang-orang yang baik insyaallah taala di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, nanti Allah temukan kita atau pertemukan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga teman-teman sekalian, nasihat untuk kita semuanya bahwasannya keabadian itu tidak ada di dunia ini. Apapun itu, tidak ada keabadian. Keabadian yang hakiki itu hanya di surga. Ya. Makanya orang-orang yang bertemu dalam hal kebaikan itu adalah nikmat yang besar. Ini sering saya sampaikan. Saya sampaikan kemarin juga di kajian hari Jumat, bahwasanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah nikmat yang besar, dan itu hal yang harus disyukuri. Karena ada orang yang Allah takdirkan setiap harinya dia itu harus bertemu dengan orang-orang yang buruk, dan dia berkawan dengan kawan-kawan yang buruk dan tidak mampu untuk melepaskan kawan yang buruk. Maka ini termasuk nanti kalau dia betul-betul bisa memanfaatkan ini sebagai lahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala akan masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Mereka yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, itu dia yang baik, bukan yang berpisah karena berantem, berpisah karena
urusan duniawi, berpisah karena ya saling mengolok-olok, tidak, tapi berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang akan bermanfaat, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, kita tahu ya, kita sekarang ini kalau ngaji kayak gini ini jarang yang bersyukur sebelum orang itu nanti tidak menemukan majelis tersebut. Ya, belajar di majelis ilmu itu nikmat yang besar. Ya. Sebelum orang itu akhirnya tidak bisa bermajelis lagi. Ya. Atau nanti taunya setelah dia meninggal dunia baru sadar ternyata majelis ilmu yang selalu dia hadiri itu ternyata manfaatnya luar biasa. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tapi kalau sekarang nggak ngerasakan, kita nggak merasakan. Nanti kalau sudah meninggal dunia baru kita sadar. Jadi baru sadar, oh ternyata dosa-dosaku diampuni karena aku berada di majelis ilmu. Oh, doaku dikabulkan ternyata karena aku duduk di majelis ilmu. Dan seterusnya, faedah duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Ya, sampai apapun yang ada di dunia ini akan memintakan ampun kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Maka orang yang berada di majelis ilmu dan dia bersabar dan dia merasa tenang, karena orang yang ini disebut ke orang yang baik itu adalah orang yang merasa tenang di majelis ilmu. Ya, la majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama itu dia akan tenang. Ya, dia akan tenang. Nah, orang kalau sudah mendapatkan ini, dia akan mendapatkan buahnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu dia, oh ya Allah, ternyata ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan mendapatkan ketenangan. Baik itu ketenangan secara hissi ataupun maknawi. Ketenangan secara hissi, ketemu sama teman-teman, wah kapan enggak ketemu di mana ini dan seterusnya. Kemudian secara maknawi dia merasa nyaman karena apa? Karena batinnya, ruhnya itu dikasih vitamin-vitamin keimanan. Ya, diberi vitamin-vitamin keimanan. Makanya teman-teman sekalian, jarang yang disadari oleh sebagian kaum muslimin tentang nikmatnya seseorang itu bermajlis di majelisnya orang-orang soleh. Baru sadar nanti kalau kita mungkin meninggal dunia baru, ini ya Allah, mungkin pengen balik lagi, ya Allah pengen ketemu fulan lagi, bertemu kita bareng-bareng ngaji lagi, seperti itu. Makanya ayo kita syukuri ya. Kalau kita syukuri maka Allah akan memberi yang lebih baik lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi majelis ilmu, orang kalau sudah diberi taufik hadir di majelis ilmu, ya itu harus disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bagi ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu kalau sudah senang dengan majelis ilmu, ngaji, ya itu nikmat yang besar, harus disyukuri. Ya. Karena betapa banyak orang yang enggak ada bandingannya nih, yang orang yang tidak mau ngaji itu enggak ketulungan. Tahu ada kajian di sini, ada kajian di sini, ya mungkin ada kajian di Azghawa, kajian Ustaz Isnan, ada kajian di Alsat, kajian Ustaz Hanafi, atau kajian di mana saja. Banyak yang tahu, tapi sedikit yang bisa hadir. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya disyukuri dan minta taufik kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkan hambamu, karena tidak semua orang mampu untuk menghadiri majelis ilmu. Demikian juga di sana banyak orang-orang yang ini kadang-kadang tidak tahu sebabnya, malah ini buat biar orang, ya ini ada saja mesti di mana-mana, buat orang itu dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ngeri lagi. Ya, karena kena syubhat atau yang lainnya, enggak usah
ngaji ke Ustadz Fulan itu seumpama ini gembong Wahabi seumpama kayak gitu atau apalah ya, itu tanggung jawab nanti di akhirat nanti ya, atau yang lainnya membuat orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu ngeri ya ikhwani fillah, ngeri ya. Hanya seorang mampu memberikan kebaikan itu kepada siapa saja, sedikit banyak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sedikit banyaknya, tapi Allah melihat apa? Keikhlasannya ya. Jadi kalau ya duduk kayak gini ya, ana sendiri pun seperti itu ikhwan fillah ya. Karena ngajar itu antum kadang-kadang juga malas ya. Aduh, ngajar lagi gimana ini? Kadang-kadang dituntut oleh namanya pekerjaan ya, harus ini, malas gitu. Tapi ketika kita memikirkan ya bahwasannya Allah memberikan ya ini tahadduts bin ni'mah, memberikan ana nih nikmat yang besar sebenarnya. Sebagaimana antum harus juga berpikir bahwasanya antum di atas nikmat yang besar. Mensyukuri ya. Bayangin azan itu nikmat yang besar ikhwan fillah. Tapi kadang-kadang antum tahu godaannya orang azan. Malas sekali juga, ada azan lagi. Betapa banyak dalam hadis yang sahih ya. Kalau seandainya orang tahu tentang nida wasafil awal, orang tahu tuh mendatangi di saf awal dan tahu pahalanya azan, la atauhuma walau habwa. Seorang itu akan mendatangi, berlari-lari berebut mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Bayangin. Tapi itu ujian ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika anak tuh ya, ini ujiannya seperti itu. Jadi ketika ini kita harus benar-benar bareng-bareng ikhwah disyukuri ya, disyukuri ketika kita ibadah tuh disyukuri, ya Allah beri keistiqomahan hambamu ya, beri keikhlasan kepada hambamu dan beri kekuatan kepada hambamu ya. Dan ujiannya orang yang ini ya, orang yang menyampaikan itu lebih besar, berat itu ujiannya ya. Direkam kayak gini emangnya gampang? Nata hati gampang ya, rekam kayak gini. Ada dzuhaddain kata para ulama, bisa membelah kita, ada kalanya malah menyelamatkan kita ya. Ya pedang tuh ada kalanya kalau enggak ini malah kena kita sendiri kalau kita enggak pandai memainkan pedangnya. Tapi ketika pedang itu dipakai dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan menjaga kita dan bisa melindungi kita. Jadi teman-teman sekalian, antum juga kayak gitu ya, ayo kita bareng-bareng ya, berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa hadir di majelis ilmu tuh, alhamdulillah ya Allah, terimalah amal hambamu ya. Kemudian antum ketika kerja, alhamdulillah ini pahala yang besar ya, ana bisa memberi infak keluarga hambamu, dan infak yang paling baik adalah kepada keluarganya, dan seterusnya di muhasabai, sehingga orang itu selalu bersyukur ya, dan selalu husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ilmu disemangatin, karena ana baru sadar ada sebagian temen nih, kemana nih lama sekali nggak hadir, nggak jumpa. Karena ana juga kadang-kadang nggak mikir, yang penting ngaji siapa yang ngaji gitu. Tapi kan alangkah baiknya kita mengingatkan, karena mengingatkan itu kadang-kadang orang tuh ada nggak ngaji tuh sudah lama sekali nggak ngaji. Bayangin tuh bagaimana syaitan itu mengganggu kita. Sudah lama sekali nggak ngaji Ustaz. Jadi kalau ngaji tuh kayak gimana gitu, lihat teman-teman. Apa itu? Syaitan, kamu malu aja. Akhirnya nggak ngaji malah. Ya, gara-gara dulunya ngaji, terus nggak ngaji. Setelah ngaji itu dia bilang nggak enak dilihat temen kayak gimana. Kan itu syaitan. Kayak sholat di ini soft awal, soft pertama. Kayak paling khusyuk. Nah ini kan syaitan. Jadi akhirnya apa? Soft ketiga saja. Kan musibah. Syaitan pintar caranya.
Padahal sebaik-baik soft adalah soft yang pertama, gitu. Atau pakai baju yang syar'i bagi perempuan, ya, nggak enak, nggak pakai baju syar'i. Dilihat paling alim sendiri, hafal Quran enggak, baca Al-Quran belepotan, ya, baru hijrah kemarin, seumpama ada yang itu. Nah, ini syaitan. Ummahat itu syaitan, ya. Jangan dikasih kasih kesempatan syaitan kayak gitu. Utruk bait-bait kata orang Indonesia yang ini bahasa Arabnya ini, utruk bait-bait. Tinggalkan jauh-jauh kayak gitu, ya. Taib, ya. Taib, teman sekalian, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, bisa bermajlis. Kemudian teman-teman sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke-14, yaitu dari sahabat Abdullah bin Zam'ah. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. Dari Abdullah bin Zam'ah, Abdullah bin Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Matlab bin Asad Al-Qurashi, ya, dari suku Quraisy, seorang sahabat dari suku Quraisy yang sangat terkenal, ya, yang lahir di Makkah dan termasuk minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, ya. Dan termasuk sahabat yang selalu bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seorang sahabat yang semangat menyebarkan sunnah, ya, kepada kaumnya, dan sangat berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam. Dialah Abdullah ibnu Zam'ah, ya. Dari suku Quraisy dia, ya, termasuk dari suku Quraisy. Dia menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian menggaulinya di akhir hari. Ini merupakan pelajaran penting agar kita punya rasa kasih dan sayang kepada istri, ya. Tidak memperlakukan istri seperti halnya budak. Budak saja tidak diperbolehkan, apalagi istri. Orang itu biasanya kalau sama budak itu kejam, ya, kejam kepada budak. Maka Nabi SAW melarang keras, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian memukul, menjilid, dijilid itu di apa, didera, di ini, ya, memukul pakai rotan, pakai ini, istrinya dikasih rotan, disiapin rotan, ya Allah, ya. Itu ada loh.
Ada seorang suami yang sangat keras kepada istrinya. Ya. Sebaliknya ada istri yang suka membangkang kepada suaminya. Nah, itu sudah ini. Ya. Suami tidak diperbolehkan memukul atau menyabet. Bahasa Indonesianya apa? Ini ya, pakai rotan tuh. Cambuk, nggak boleh cambuk. Ya, Allah ya ikhwah, ada nih kisah. Ya, sampai sekarang. Jadi istrinya itu ketakutan, kenapa? Karena suaminya itu di kamarnya itu sudah ditaruh pedang. Istrinya ketakutan. Ini ada, bukan cerita, ini kisah nyata. Jadi kalau ini, jadi itu pinternya suami, pinter politiknya suami itu, biar istrinya nggak kemana-mana. Ya. Jadi istrinya nih takut kalau seandainya suaminya marah. Dah. Kalau marah sudah kayak orang kesetanan dia. Dan takut kalau seandainya itu ngambil pedangnya. Ini juga tidak luar biasa. Makanya dalam hadis yang sahih yang pernah kita bahas itu, perempuan itu ibarat apa? Tawanannya laki-laki. Sudah jadi tawanan, diperlakukan buruk. Keluar harus izin kepada suami. Ya. Mau apa saja harus izin, bahkan dia mau ibadah, nanti kita bahas, mau puasa pun harus izin kepada suami. Sudah seperti itu, kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Ya, ada seorang ini ya, ini cerita seorang ibu-ibu ngadu, Ustadz, saya itu selalu benci kepada suami saya. Saya benci. Kenapa? Karena saya dulu disiksa terus sama suami saya. Walaupun sekarang suami saya tobat. Dulu suami saya itu ketika baru nikah, ya, suami saya itu belum dapat hidayah, suka mabuk, kalau pulang itu pukulin saya, bahkan saya itu ya pernah kamar mandi itu sampai dimasukkan ke air itu diceburkan ke air itu. Tapi sekarang dia baik, tapi saya tidak bisa melupakan. Ya Allah, itu kayak apa itu? Gitu ya. Bagaimana Ustadz, sikap saya bagaimana? Ditanya tuh ya sekitar setahun yang lalu. Ada ibu-ibu tanya gitu, gimana nih ya? Saya bingung, akhirnya saya jawab, ya udah, nggak ada ceritanya kecuali kita harus bersabar. Taghaful, melupakan sesuatu yang menyakitkan. Kalau dia sudah bertobat, dia sekarang baik, sholatnya rajin, sayang kepada anak dan istri, Ustaz. Ya, tapi kalau ingat luar biasa, Ustaznya. Jadi itu tantangannya, ya. Kayak sekarang nggak pernah kasar, nggak pernah ini. Dia menyesal. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Ingat terus itu. Ya. Jadi yang pertama ini juga kembali lagi harus bersyukur kok pada suami, ya, para ummahat nih yang dapat suami yang masya Allah, ya, yang baik, sabar, penyayang, ya, harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Agamanya bagus, ya, harus bersyukur. Kita mau apa lagi? Kalau kita bersyukur terus, Allah akan memberi kebaikan kepada kita semuanya. Sang suami juga bersyukur, alhamdulillah, anak punya istri yang masya Allah, tabarakallah, agamanya bagus, taat, ya, sayang pada anak, masya Allah, alhamdulillah, ya, selalu menyenangkan, selalu membahagiakan, selalu hormat kepada suami. Nah, itu nikmat yang besar. Nah, jadi akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ini larangan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Kasar kepada istri, kasar, baik itu secara ini ya fisik atau ininya apa namanya mentalnya. Itu tadi nggak pernah mukul, tapi sudah disiapin pecut di dekat apa namanya di tembok dekat pintu. Kamu keluar ini yang jaga. Gini, jadi perempuan kalau ini lemah perempuan itu, ya Allah, ya lemah perempuan itu. Antum bayangkan itu kalau putri antum punya putri digituin, ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi Islam di sini melarang dengan keras kasar kepada istri, ya, kasar kepada istri itu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yajlid, ini haram hukumnya. Jangan seorang suami itu apa? Memukul, boleh memukul, ada aturannya memukul itu di dalam Islam. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Dinasehati, nasehati terus, nasehati nggak mempan, dihajar, ya, dihajar. Kemudian kadang-kadang ada perempuan yang perangainya itu, ya, karakternya itu nggak mempan dihajar. Apa manfaatnya ini? Akhirnya juga harus main pukul, akhirnya pukul, harus dihajar juga nggak mempan, dipukul. Itu terakhir. Kalau seandainya tanpa pukulan, dengan nasihat dan doa itu cukup, ya sudah cukup. Nggak perlu yang terakhir yang pukulin, nggak perlu. Ya, jadi nanti punya alasan. Islam membolehkan mukul, dikit-dikit pukul, istrinya dipukul, ini siapkan ini, masa enggak? Itu kan ya Allah, tega itu, benar. Ya, di sidang, sini. Kemarin uangnya habis apa saja, kan tega sekali, ya. Allahul musta'an, ya. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis ini secara tidak langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut kepada istri, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Dan termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari golongan kamu apa? Pasangan kamu, berpasang-pasang, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa nyaman. Tidak dipungkiri suami itu nyaman dengan keberadaan istri. Antum, ya, luar biasa, nikmatnya luar biasa bareng dengan istri itu, ya, mendapatkan kenyamanan, dan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang suami bisa tenang dengan istrinya, ya, apalagi memang istri yang baik, yang solehah itu selalu membuat bahagia suaminya. Itu luar biasa itu. Pokoknya nggak pernah membuat, ya, sedih suaminya, nggak pernah membuat pusing suaminya, ya. Selalu suaminya ini bahagia, maka itu luar biasa. Dan sebaliknya, ya, seorang suami yang selalu memperbaiki hubungannya dengan istrinya, maka dia adalah suami yang baik, jadi suami idaman, ya, yang selalu lemah lembut, tutur katanya baik. Karena yang paling kasar tuh biasanya kebanyakan, ya, nggak tahu. Ya, yang paling kasar biasanya apa? Yang ini tuh, ya, yang berani, atasan berani, kamu ini berani kayak gitu. Tapi biasanya kebanyakan, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, ya, dan itu ujian bagi perempuan, justru perempuan yang suka
suaranya diangkat di hadapan suami. Ya, suaranya mengangkat suami. Dan itu ujiannya siapa? Ujiannya perempuan. Ya, agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dari sini juga ya menjelaskan tentang pentingnya memperbaiki hubungan. Pentingnya memperbaiki hubungan, ya. Selalu memperbaiki hubungan, ya. Jadi komunikasinya baik, ya, komunikasinya baik, ya. Jadi kalau istrinya salah, Mi atau apa manggilnya, ya, Ummu siapa gitu ya, panggil, atau sayang, seperti ini, ya. Sampaikan dengan cara yang baik, walaupun ini ya. Dan seorang itu harus tahu karakter istrinya. Nih bagaimana nih cara nasihatinya bagaimana? Ya, kalau tahu bahwasanya kalau dinasihati itu nanti akan tambah kenceng, wah gitu kan? Karena karakternya perempuan beda-beda. Allah ciptakan seperti itu. Ya. Jadi seorang laki-laki itu yang pandai itu pandai menasihati istrinya walaupun dengan tidak langsung. Jadi gini, nggak perlu diungkapin. Kadang-kadang ada gengsinya tinggi perempuan tuh. Ada perempuan yang gengsinya tinggi, ya. Dinasehati pakai muamalah begini, atau dibuat contoh. Kadang-kadang jadi seperti ini. Dia akan, padahal itu nyinggung dia, ya, nyinggung dia. Praktekin itu. Ada perempuan yang seperti itu. Jadi ada perempuan tuh kalau dinasehati itu kayak diguruin. Jadi kamu gini. Nah, caranya gimana? Jadi gini, tak ceritain ya. Ada cerita padahal nyeritain dia. Ya, padahal nyeritain dia. Kamu tuh seperti ini, tapi seolah-olah diomongkan ada orang tuh seperti ini. Ya. Takut anak ngomong namanya itu ghibah. Padahal yang diomongin dia. Harus pintar-pintar seorang suami itu. Jadi ada banyak sekali cara untuk menyampaikan agar tidak terjadi pertengkaran antara suami istri, ya, gitu. Sang istri juga seperti itu, ya. Sudah suaminya capek, langsung jengkelnya langsung dikeluarkan. Suaminya baru pulang kerja langsung diomongin, gini sudah tak tahan dari kemarin. Ini kasihan baru datang, belum nawarin minum, belum apa. Nah ini juga nggak betul, ya. Jadi ini subhanallah ikhwah, ya, kita sama-sama sudah belasan tahun, ya, menikah ini harus pandai kayak gitu. Masa masih berantem terus sama keluarga, ya, jangan sampai, nggak usah. Nah, jangan diteruskan, gitu aja pinter. Antum harus pinter-pinter. Ini mau berantem nih, jangan berantem. Guyonin aja, nggak usah berantem. Ya, yuk nggak usah, santai saja, santai, gampang, bener, wallah, nggak usah. Nanti ada itu, anak pernah lihat video tuh suami istri udah tua nih, ya, cuma berdua berantem, ya Allah, malah divideoin sama cucunya, ya Allah, ya. Itu kenapa? Karena kebiasaan dulu, ya. Ya, itu ada orang kampung dulu juga ini, dikenal di kampung tuh, kampung ya di Jawa tuh, karena pada waktu masih kecil, ya. Jadi dari masih ini memang berantem terus sampai tua berantem, tapi alhamdulillah Allah takdirkan sampai tua bareng, tapi berantem terus, ya. Tapi subhanallah setelah suaminya meninggal, ya, setelah suaminya meninggal tuh, ini istrinya itu nyesel banget, merasa kehilangan, subhanallah, ya. Kalau ditanyain, Mbah, kok kayaknya sedih? Iya, sekarang nggak ada musuh berantem, ya, kerjanya ini itu ya, cari rumput itu ya, masih ingat, ya Allah, ya, dia nyesel, ya Allah, tetap nyesel, ya. Dulu berantem terus, kenapa berantem? Tapi nyeselnya sudah meninggal suaminya,
Ya. Jadi itu dibiasakan tidak pernah berantem. Nah, itu dia. Ada masalah kecil, masalah sepele ditahan dan dilupakan. Tuh. Ah, itu gampang itu bagi ibu-ibu dan bagi suami, sangat gampang. Ya. Kalau mau mengamalkan, hilangkan egonya, dah. Ini istriku nih, dah selesai. Hilang itu, bisa hilang. Yang bikin panas itu adalah syaitan. Yang bikin panas itu syaitan. Kalau terusin terus. Kalau coba kata ya, dalam ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah dengan salah satu istrinya tuh, Rasulullah SAW ini nggak bahas itu, dah. Ayo kita pergi. Kita gampang pas ininya istrinya mau ngambek, ayo kita pergi. Syukur beliin emas, selesai ya, dah nggak marah lagi dah. Beliin emas atau dikasih dah nih, mau beli apa, kasih uang, ya, dah, nggak ada masalah. Nabi SAW juga seperti itu, ya. Jadi penting akhwanifillah kita itu bermuamalah dengan istri kita itu dengan muamalah yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, kita itu suruh berbuat baik, ya, bermuamalah dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada istri kita. Kemudian yang lebih dahsyat lagi dan itu merupakan dosa adalah sudah siangnya dipukulin, dimarahin sampai habis-habisan, semua kata-kata na'udzubillah, ya, kata-kata kotor dilayangkan kepada istrinya, na'udzubillah, kemudian malamnya dideketin, ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperlakukan istri itu, ya, harus dengan perlakuan yang baik dan itu adalah adab Islam. Itu adalah adab Islam. Dan Islam itu sangat memuliakan perempuan. Ya, Islam itu sangat memuliakan perempuan. Perempuan tidak disuruh ini, tidak boleh keluar kecuali perintah suami, kecuali diizinkan suami. Itu sebenarnya memuliakan perempuan. Orang-orang ini aja, orang-orang kafir, wah dikekang perempuan seperti, bukan, itu memuliakan perempuan. Ya. Dan itulah penjagaan Islam terhadap perempuan. Jadi terjaga. Ya. Karena perempuan tuh, ikhwanifillah, disadari atau tidak disadari, dia itu melakukan kemaksiatan tapi tidak sadar melakukan kemaksiatan tuh si perempuan. Bajunya tidak disetrika, mau keluar di rumah nggak disetrika, keluar disetrika, itu juga sudah, itu secara tidak langsung tuh bintik-bintik tidak benar tuh. Pas keluar harus bagus, harus rapi, itu juga tidak, bintik-bintik tidak benar, ya. Harus cakep ketika keluar, harus bagus, maksudnya ini juga nggak bagus, ya. Pas di rumah tidak perhatian seperti itu, ini sangat berbahaya. Makanya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting bagi kita semua, ya, bagi kita semua agar kita itu selalu berbuat baik kepada istri kita. Ya. Nyesel nanti. Ya. Jadi harus memuliakan istri dan ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar yaitu apa? Sudah mukulin istri, ya, naudzubillah, ya. Afanallahu ayyakum, semoga aja enggak sampai, ya. Sudah mukulin istri, baik itu mukul secara fisik atau ini mentalnya dibuat dah enggak karu-karuan, ya. Kemudian setelah itu dideketin, maka itu merupakan dosa besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian hadis yang terakhir insyaallah taala ini, karena ini pernah kita bahas, jadi enggak perlu ini, kita baca saja. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini juga ya, ini menunjukkan tentang kemuliaan seorang suami. Seorang suami itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan istrinya. Suami adalah pemimpin yang harus dimuliakan, yang harus dihormati, ya, yang harus dihargai. Ini bukan maksudnya, dan ini sujud di sini bukanlah sujud ibadah. Tapi seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di sini adalah sujud untuk penghormatan. Ya. Kalau seandainya, dan ini dilarang, ini kata kias. Seandainya diperbolehkan, saking besarnya hak suami. Saking besarnya hak suami. Ya. Suami harus dimuliakan, dan ini menunjukkan akan tingginya derajat suami di dalam Islam. Ya, nggak boleh apalagi memaki-maki suami, na'udzubillah. Itu sudah nggak karuan tuh akhlak. Kalau ada perempuan memaki-maki suaminya, merendahkan suaminya, sampai suaminya takut kepada istrinya. Seumpama nih, ya, suaminya nggak berani, waduh kalau saya ngomong gini sudah habis saya ini, nggak berani nasehatin. Saking ininya, saking kerasnya istri, ya, nggak hormat kepada suami. Nah, itu sangat berbahaya, itu istri yang kayak gitu, ngeri, ya. Dan ini adalah ajaran yang masuk akal, ya, ajaran yang masuk akal. Kenapa harus hormat kepada suami? Karena suami yang memberi nafkah, ya. Karena kalau seandainya suaminya itu dihormati akan ada kebaikan. Ya, kalau kita berhormat kepada pemimpin, maka kebaikannya luar biasa. Ya, kalau kita hormat kepada pemimpin, wow, pemimpin itu akan sebaliknya apa? Akan baik kepada kita. Jadi kadang-kadang salah kaprah. Kalau saya taat, terlalu taat, nanti akan semena-mena suami saya. Enggak. Justru ketika seorang istri itu semakin taat, semakin, ya, lengket suami itu. Aduh, istri saya itu luar biasa, ya Allah. Ingat terus ya, taatnya masya Allah, luar biasa ininya, ya, seperti itu. Jadi jangan sebaliknya, nanti kalau ini diinjak-injak saya. Enggak. Sebaliknya, ketika sang suami itu dihormati, maka akan timbal baliknya kebaikan itu ada pada istri. Istrinya akan disayang, istrinya akan kalau ini dah suaminya itu bener lah, ya. Kalau suaminya juga ngaji. Kalau suaminya nggak ngaji, ya bisa saja mungkin nggak tahu ilmu agama, ya bisa saja. Tapi kalau suaminya ngaji, rajin ngaji, semakin taat istrinya, semakin sayang suaminya, ya. Semakin taat istrinya, semakin sayang suaminya. Taib, semoga saja ibu sekalian, jadi ya, cita-citanya untuk menjadi istri solehah dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga ibu-ibu sekalian, khususnya ummahat ini, nanti mati, ya, semuanya kita juga mati, meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan ridho dari suami, dan sang suami tanggung jawabnya nggak besar di hadapan Allah SWT. Nggak perlu berantem nanti di akhirat, ya, nggak perlu ontok-ontokan, tapi saling
tolong menolong justru nanti mana suamiku yang dulu ini selalu berbuat baik kepadaku. Demikian juga mana ini istriku yang dulu mengajak aku kepada kebaikan, selalu mengingatkan aku kebaikan, yang telah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, mana ya? Seperti itu yang enak nanti. Dan sampai kita nanti justru malah banyak urusannya dengan istri. Ya, istri juga banyak urusannya dengan suami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.